lembaga SEMPOA, singkatan dari International Mental Arithmetic. Oke. Iya. SEMPOA itu alat bantu hitung, Kak. Jadi kalau zaman dulu orang itu sering salah persepsi kalau SEMPOA katanya alat hitung jadul. Coba lihat nih. Ini alatnya. Nah, ini padahal SEMPOA nih ya. Ini SEMPOA nih. Menggunakan alat ini meskipun ini memang ditemukannya dari zaman dahulu, tapi kita masih bisa memakainya sampai sekarang dan kalau kita berhitung menggunakan alat bantu ini bisa loh hasilnya lebih cepat. Sebenarnya bukan matematika ya, Kak ya. Kalau semua itu kita mengajarkannya lebih ke aritmetika. Kalau matematika itu kan luas, ada aljabar, trigonometri dan sebagainya. Kalau kami fokusnya di aritmetika. Jadi operasi hitung tambah, kurang, kali dan bagi. Jadi lebih ke situ. Oke. Di IMA sendiri itu kami tahapan belajarnya ada 2 tingkatan, yaitu tingkatan grade dan tingkat mahir. Yang kami sebut tingkat dan. Kalau tingkatan grade sendiri itu ada dari grade 10 sampai grade 1. Di mana setiap tingkatannya itu butuh waktu sekitar 3 sampai 4 bulan. Tapi itu tergantung kecepatan anak. Nah, kalau 3 sampai 4 bulan itu kan harusnya dari 10 sampai 1 butuh sekitar 3 sampai 4 tahun. Tapi kalau Afif kemarin itu 2,5 tahun sudah selesai. Kalau ini kan kita memang mengajarkannya menggunakan alat bantu semua. Iya, tapi nanti pada tahap selanjutnya perhitungan menggunakan semuanya itu cukup dibayangkan, Kak Rian. Yang ada orang tangannya kayak gini-gini nih. Iya, hanya bergerak begini-begini saja. Begitu. Gitu. Jadi itu namanya kami sebut mental aritmetika. Kalau menggunakan semua ini sebenarnya selain ya memang operasinya tambah, kurang, kali dan bagi, tapi bisa juga digunakan untuk menghitung yang desimal, akar kuadrat, bilangan negatif itu juga bisa. Desimalnya itu bisa. Jadi ada desimal itu kan juga nanti dihitung tambah, kurang. Dan sebenarnya untuk matematika itu matematika model apapun itu penyelesaiannya kan pasti ditambah, dikali atau dibagi. Dasarnya lah ya. Dasarnya. Jadi makanya aritmetika itu sering juga disebut sebagai ibunya matematika. Karena jadi matematika model apapun pasti akan diselesaikannya dengan operasi hitung tambah, kurang, kali dan bagi. Jadi kalau kita membekali anak ilmu mental aritmetika dari kecil, ketika di SD nanti dia materi pelajarannya sudah semakin kompleks, dia dasar berhitungnya sudah kuat. Jadi nanti dia gak akan kesulitan. Jadi matematika bukan lagi hal yang menakutkan untuk anak-anak. Bisa, tapi kembali lagi tergantung anaknya. Karena sebenarnya belajar aritmetika, belajar SEMPOA itu tidak harus anak pinter. Tapi yang penting satu, telaten. Ya, jadi harus rajin dan telaten. Karena ini sebenarnya kan lebih teknik ya. Jadi itu bisa dipelajari dan itu juga butuhnya latihan. Karena tidak sedikit siswa kami dulu pernah ada anak yang masuk dari kelas 1 lambat banget sampai ngajarnya ini mau gimana lagi begitu. Tapi begitu dia kelas 5 bisa juara 1 di kelas ranking 1. Bahkan kompetisi kami itu kan selalu mengadakan lomba namanya Imaria. Itu lomba kami biasanya mengadakannya ada 2 macam lomba. Ada lomba aritmetika yang khusus untuk siswa IMA. Jadi mereka berlomba untuk mengerjakan soal yang SEMPOA dan mental. Ada juga matematika terbuka untuk umum. Itu tingkatannya SD. Kamu pernah juara nggak? Ya, juara terus kalau ini. Oke. Langganan ini kalau sering dapat juara. Nah, untuk tentang lomba sendiri ini besok kami tanggal 12 Maret mau ada lomba matematika loh, Kak. Oh iya gitu. Nah, ini saya bawa. Oke, siap. Jadi bakal ini juga tapi terbuka untuk umum. Iya, kalau matematika ini terbuka untuk umum. Jadi kalau lomba matematikanya dari kelas 1 sampai kelas 5 SD. Nanti dibuat bersaingnya itu juga per kelas sesuai dengan tingkatan kelas. Oke, nanti saya masukin foto di sini ya. Oke, ada fotonya nih, siap. fotonya di sini. Oke. Foto, oke? Ya. Fotonya di sini. Ya karena menari aja biar bisa membantu jadi lebih cepat gitu. Saya mau tes sekarang. Oke. Saya Mau buat soal sendiri? bahas ini boleh nggak sih? Boleh. Boleh nggak sih? Silakan. Kamu perlu kertas nggak? Hah? Perlu kertas nggak dia? Nggak usah. Nggak usah ya? Nggak usah. Kak Rian, nyalain kalkulator dulu boleh? Iya, makanya ini kamu nyoba nyetel kalkulator.
Ayo, oke, berapa? Oke, siap Afif ya? Siap. Pisahkan. Tambah 7, tambah 3, tambah 4, tambah 9, tambah 1, tambah 2, tambah 2, tambah 9, tambah 8, tambah 5, oke. 50. Kak, jawabannya yang ini nggak? Betul Gila, nggak? kok bisa ya? Kalau aku nyawa sendiri ya, Ya, itu boleh bebas. boleh. Nah, tapi kan dia tahu jawabannya kan tapi. Ya, nanti kita coba Coba ya. Aku pengen tahu, Viv. 5 tambah 6 tambah 8 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6. 58. Oh iya ya. Itu bebas ya? Bebas. Mau aku misal contohnya nih ya. Puluhan bisa. Mau puluhan. Nanti, soalnya di sini juga ada banyak. Kalian mau pilih salah satu boleh, ratusan boleh. Oh iya. Ya. Coba aku bingung ya, tapi coba aku ngambil ini aja ya. Nih. Ya. Bentar nih ya. Bentar ya, Viv. Temennya mungkin yang di sebelah sana yang Ya. pegang kalkulator ngecek boleh kan? Ah. Dianya bacain. Bentar ya, nih ya. 32 tambah 82 tambah 16 tambah 50 tambah 70 tambah 54 tambah 83 tambah 41 tambah 56 tambah 15. 499. Oh iya ya. Uniknya anak yang belajar mental aritmetika itu kalau kita ngitung dengan kalkulator Iya. itu kan satu kali salah harus ulang ya. Kalau anak-anak dia itu begitu kita selesai membacakan soal dia udah akan ketemu jawabannya berapa. Jadi nggak pakai ore-orean. Coba saya mau Afif Ya, ngerjain ini ya, dilakuin. diwaktuin. Boleh. Bentar ya. Oke. Coba. Bentar, Viv. Ya, siap. Siapa kan, Viv? Nggak apa ya? Iya, enggak apa-apa. Ini kalaupun dia sambil mengerjakan, kita sambil tanya-tanya gini nggak apa-apa, dia tidak akan terganggu. Oh, Karena gitu. sebenarnya untuk belajar mental aritmetika, kita utamanya adalah menyeimbangkan fungsi otak kiri dan otak kanan. Sehingga nanti tujuan utamanya adalah melatih konsentrasi anak. Ada caranya ya, ada rumusnya. Tapi kalau di IMA, kami mengajarkannya itu menggunakan fun learning, Kak. Jadi menggunakan lagu, ritme, analogi, dan cerita. Jadi menggerakkan semuanya, nanti anak-anak agar lebih mudah menghafalnya. Oke. Oke. 2 menit 14 detik. Oke, kita Mau coba dicek? ya. Oke, kita cek ya pemirsa ya. Tapi memang harus masih dari kecil ya. Sebenarnya belajar semua itu bisa kapan saja. Jadi kalaupun misal nih Kak Rian mau masuk belajar ya bisa, tapi kecepatannya akan beda dengan ketika masih anak-anak. Karena ibaratnya kalau masih anak-anak itu kan masih fresh ya. Kita masukin pembelajaran apapun mereka masih bisa menyerap dengan baik. Ya ibarat kata ini ya, belajar di waktu kecil kan bagai mengukir di atas batu gitu ya. Kalau di waktu dewasa bagai mengukir di atas air. Jadi memang cepat hilang. Apalagi ketika dewasa pikirannya udah macem-macem ya. Jadi bisa juga, tapi nanti kemampuannya tidak akan sebaik ketika belajar dari kecil. Kamu suka Jeremy Pauline nggak? Kamu tahu Jeremy Pauline nggak? Iya, tahu. Tahu? Iya. Nah, kamu memang sesuka itu sama matematika atau Iya. gara-gara ya aku coba jadi ya ikut aja. Tapi emang kamu memang suka matematika? Iya, memang suka. Berarti tapi istilahnya pingin dari seluruh mata pelajaran yang lain emang suka matematika berarti ya? Iya, memang. Wah, hidupmu sungguh bermanfaat kayaknya. Kenapa dari semua kan tadi banyak tuh alasannya istilahnya kita harus belajar aritmatika lah dan lain-lain, fungsinya dan lain-lain. Kalau menggambarkan satu kata kenapa harus belajar sempoa atau aritmatika ini kenapa? Satu kalimat deh, nggak satu kata deh, satu kalimat. Menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Ya, jadi untuk ke dunia kerja itu kan kita nggak akan ditanya berapa IP kamu kan, ya kan. Nah, tapi pembelajaran di sekolah itu kan memang ya tidak dipungkiri sebagian besar mengembangkan otak kiri saja. Kalau belajar mental aritmetika, anak-anak di IMA itu setiap hari belajar bertemu dengan angka. Tapi itu kan maksudnya itu melatih otak kiri. Tapi otak kanan anak itu juga dikembangkan dengan kita membiasakan anak membayangkan. Makanya yang tangan-tangannya itu tadi itu ya. Dengan itu salah satu efeknya itu anak bisa berhitung cepat dan konsentrasinya juga terlatih. Jadi ketika konsentrasi terlatih, meskipun di IMA anak-anak belajarnya hanya tambah, kurang, kali, dan bagi, efeknya ke pelajaran yang lain, mereka ketika diajarin akan lebih cepat masuk dan menyerap materinya. Tadi kan Mbak
Afifnya yang ngomong sebagai staff marketing IMA. Coba aku nanya ke Afif. Iya. Emang saya enak itu, Afif? Iya. Hah? Iya memang. Di IMA emang saya enak itu? Iya. Apa yang kamu bisa pelajarin di IMA Iya. selain bisa belajar berhitung? Ya bisa berjumpa sama teman-teman, main gitu. Berarti lingkungannya memang enak Ya, lah ya. lingkungannya enak. Lingkungannya enak, makanya kamunya juga belajarnya lebih cepat, lebih ini. Berarti ngaruh. Coba kalau aku boleh nanya ya, Ya. nilai matematika kamu di sekolah berapa? Oh ada 9, ada 100 gitu. Kelas berapa? Kemarin habis tryout. Nah, nilai matematikanya berapa Rif kemarin? Iya 9. 9. Loh, tapi enggak. Kalau pelajaran di sekolah, Iya. kalau pelajaran di sekolah itu kelas 5 SD ya? Kelas 6. Kelas 6 SD. Iya. Matematikanya sampai apa sih sekarang tuh kalau kelas 6 SD tuh? Kelas 6 ya tentang bilangan negatif. Terus juga tentang bangun ruang. Dan Itu emang ngaruh. Kamu suka ngebayang-bayang kayak gitu pakai gitu-gitu juga? Iya, ngaruh. Oh iya. Jadi cepat. Jadi lebih cepat ini Iya, hitungnya cepat, lah ya. iya. Ngebayangin hitungnya. Iya. Nah, kan ke matematika kadang-kadang ada rumus-rumus tuh, ya kan? Iya. Ngitungnya juga maksudnya berpengaruh dalam kamu hitung-hitungan kamu masih suka pakai coret-coretan nggak? Udah jarang. Udah jarang. Iya, tinggal ngebayangin. Iya. Coret-coretan jarang. Iya, tinggal ngebayangin aja. Mantap. Bayangin aja ya. Karena dibayangin guys. Iya. Oke. Berarti memang istilahnya sepengaruh itulah ya. Iya, Iya. Tapi kalau dulu pertama kali masuk IMA kelas kelas 2 SD. 2 SD. Iya. Sebelum belajar sempoa dan kayak gitu-gitu, kamu memang suka udah suka hitung-hitungan atau begitu pas masuk kamu baru ngerasain ternyata hitung-hitungan ini gampang kok. Oh iya, begitu masuk baru ngerasa. Oh, begitu Kalau masuk gampang. baru Iya. ngerasa akhirnya hitung-hitungan ini gampang. Iya, gampang. Berarti memang dari semua pelajaran lain kamu matematika, pokoknya matematika paling enak. Iya. Oke. Kalau dulu aku sekolah paling enak pelajaran seni, menggambar soalnya. Iya. Oke, tadi kita akan lihat mana? Kasih lihat. Sini. Lama banget. Sini. Benar semua? Guys, ternyata hitung-hitungan Afif benar semua. Dari 30 soal, Waktunya ini hitung-hitungannya ora 6 kali 5, 6 kali 6 gitu enggak. Ini kali-kaliannya 724 kali 6, 300. Coba Afif, aku yang nanya. Kalau hitung-hitungan besar bisa nggak sih? hitung-hitungan besar yang Contohnya 724 kali 40 misalnya. bisa. Coba ya. Mau ditulis dulu? Iya, enggak apa-apa. Nggak apa, coba monggo. Bisa. Bisa nggak? Ditulis. Iya, coba. Coba dulu lah ya. Ya, Coba coba dulu dulu, nih. Iya. Enggak besar-besar kok. Iya. Enggak. Aku pakai kalkulator ya. 540 kali 65 misalnya. Bisa nggak? 35.600. 35.100. Oh iya. Berarti Sedikit. tapi untuk tahu, tapi untuk tahu besarannya lah ya, kira-kira ini sebenarnya kan nggak gampang gitu maksudku. Iya, itu memang ada ilmunya di sempoa. Jadi kan dia membayangkan sempoa. Jadi sempoa ini kan bisa menghitung untuk angka hingga tak terhingga kan. Jadi dia membayangkan mau seberapa banyak soalnya, yang dibayangkan itu biji sempoanya. Jadi angkanya tidak terbatas. Oh, I see. Tapi untuk istilahnya untuk ngebayangin doang ya, maksudku untuk ngebayangin itu menurutku tetap aku juga nggak bisa sih, maksudnya 30 berapa tadi? Aku lali mau pira? 35.000 sekian itu kan sebenarnya Angkanya banyak ya. banyak gitu loh Iya. maksudnya itu. Ya itulah Kak, kita nggak pernah tahu seberapa besar kemampuan otak anak sampai kita melatihnya gitu. Tapi ilmu ini, Afif ini maksudnya, itu kan kalau dia terusin bakal oke, dia memang suka matematika dan dia akan belajar rumus-rumus baru, dan berarti aritmatikanya tetap akan berkembang dong istilahnya di dalam Tetap dirinya. akan terpakai, bahkan untuk kehidupan sehari-hari itu juga sangat terpakai, karena kan kita setiap hari hidup itu juga berkaitan dengan angka. Pasar deh, di Nah, pasar nih ya. Nih ya, pasar ya. Iya. Coba nih, pasar. Contohnya Bisa ya? Bisa. Bisa misalnya nih, tukang sayur deh. Ya, Coba ya, aku kalkulator ya. boleh. Mau disiapkan soalnya dulu nggak apa-apa. Bentar nih, aku tak siapin ini. Ya, misalnya nih Kak Rian. Ini ke belanja. pasar ya, ke pasar nih, ke Iya. pasar.
5.000 tambah 6.500 tambah 1.200 tambah 6.500. 19.200. Oh iya. Langsung ketemu ya kak. Nah, jadi ini kalau diajak ibunya ke pasar udah nggak perlu kasir. Iya. Ya. Gue balapan karo tukul sayure. Iya. Nah. Oke, sekarang itu harus belajar sempoanya. Oke deh, ini sekarang tak kasih. Kenapa harus belajar sempoa di IMA? Ya, karena yang pertama guru-guru IMA itu terlatih. Jadi kami sebelum ditempatkan mengajar itu kami ada trainingnya dulu. Nah, selain itu kami juga ada pertemuan rutin yang itu bisa menjadi ajang saling sharing guru-guru IMA membahas permasalahan di cabang. Misalnya di sini saya punya murid begini. Nah, nanti misalnya ada guru yang lebih senior, oh kalau begitu nanti solusinya bisa seperti ini. Nah, dengan begitu. Terus selain itu guru IMA itu juga ada ujian nasionalnya. Jadi guru IMA memang dituntut untuk terus belajar sehingga kualitasnya terjaga. Yang kedua, kami mengajarnya itu menggunakan fun learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Jadi karena ketemunya kan angka-angka terus dan anaknya anak-anak kecil. Jadi gampang bosan kan? Betul. Nah, jadi ketika bermain orang gede juga kamu. Iya, berhitung menggunakan sempoanya itu kita menggunakan analogi cerita, ritme dan lagu. Tujuannya apa? Ini untuk melatih otak kanan. Kan misalnya kalau Kak Rian saya tanya, dulu kan pernah belajar sejarah ya. Konferensi Meja Bundar tanggal berapa? Masih ingat nggak? Nggak tahu. Nggak. Karena angka itu memang susah diingat. Jadi angka itu kan tersimpannya di otak kiri. Jadi memang sifatnya short term memory, kita ngapalin inget ya pas mau ujian aja, habis itu lupa ya kan. Tapi kalau saya tanya, Pak, inget nggak lagu Lihat ke Bungku? Ingat. Kalau saya suruh Lihat ke Bungku, baru dengar. Belajarnya zaman kapan Kak? TK. Nah, sampai sekarang padahal jarang nyanyi ya, tapi masih bisa. Nah, pembelajaran di IMA kita juga menggunakan lagu dan ritme. Misalnya seperti ini, yuk Viv coba pakai semuanya. Oh iya. Siap ya? Pisahkan. Tambah 2, naik ibu jari. Tambah 2, naik ibu jari. Kurang 3, turun jari telunjuk. Tambah 6, satukan. Kurang 5, naik jari telunjuk. Tambah 4, cukup. Ingat teman baik. 4, 1 tambah 5 kurang 1 turun bersama. Oke, berapa? 6. 6. Jadi ini iya, itu ini 6. Iya. Kan 5 sama 1. 5 sama 1, Iya, ya. jadi 6. Oh gitu. Nah, jadi kami mengajarnya seperti itu, Kak. Oh, iya. Anak-anak kita ajak nyanyi. Jadi sebenarnya yang tadi jadi 6 itu karena kan 2 tambah 4 ini kan udah nggak bisa. Iya. Jadi untuk bisa ketemu hasilnya itu ada formulanya, ada rumusnya. Nah, anak kalau kami mengajarkan tidak mengatakan, "Yuk anak-anak kita mau masuk rumus." Karena ketika anak dengar kata rumus udah pusing duluan. Jadi kita memberikan cerita, kita mau masuk kita mau masuk pesta ulang tahun. Nanti hafalkan teman baiknya ya, terus kita nyanyi bareng-bareng. Jadi pembelajaran yang memasukkan rumus baru itu kita mengajarkan dengan mengajak anak untuk menyanyi sehingga nanti mereka akan mengingat, jadi memorinya tersimpan di otak kanan sehingga awet seperti tadi sebagaimana Kak Rian masih ingat lagu Lihat ke Bungku meskipun belajarnya pas kan. Begitu. Terus selain itu kami ini juga kurikulum yang kami pakai itu standarnya internasional Kak. Karena di IMA itu menjadi satu-satunya perwakilan lembaga mental aritmetika yang mewakili Indonesia di tingkat internasional, namanya PAMA. PAMA itu singkatan dari Pan Pacific Abacus and Mental Arithmetic Association. Jadi pusatnya di Taiwan. Jadi kita sudah tergabung dalam lembaga internasional dan anak belajar di IMA itu tidak hanya belajar terus sudah, tapi kami juga ada ujian nasionalnya yang biasanya dilaksanakan setahun 3 kali. Itu bulan April, Agustus, dan Desember biasanya. Nah, setelah dinyatakan lulus nanti anak-anak akan dapat sertifikat seperti ini wujudnya. Sertifikat kenaikan grade. Nah, kayak gini seperti contohnya. Ini. Jadi ini sertifikatnya, benderanya juga ada banyak karena dan tanda tangannya itu perwakilan dari anggota PAMA. Ya, dan di sini nanti akan tercantum nama anak, kode siswa, terus lulus ujian grade berapa. Oh, gitu. Di bagian belakang ini juga nilainya ada 2 macam, yaitu perhitungan yang dikerjakan menggunakan sempoa dan perhitungan yang menggunakan sempoa bayangan atau mental aritmetika. Oh gitu. Jadi kalau di IMA semua harus lulus dan di IMA itu anak tidak hanya menguasai materi tapi dituntut memang untuk cepat dan tepat karena ada batasan waktunya. Seperti yang tadi itu soal yang dikerjakan itu kalau lomba
yang menggunakan sempoa itu batas waktunya hanya 3 menit. Seperti itu. Termasuk ujian itu pun ada batasannya. Jadi kalau cuma paham materi tapi mengerjakannya pelan, ya dia kalau ujian waktunya tidak cukup, waktunya sudah habis dia belum selesai, ya namanya tidak lulus. Kan seperti itu. Oke. Jadi begitu, saudara-saudara. Terima kasih Afif. Ya, Terima sama. kasih Mbak. Yang ingin belajar sempoa, saya pusing guys, sumpah. Ini pusingnya gumun wae maksudnya. Gumun kagum. Iya. Jadi intinya kalau yang ingin belajar ke IMA, silakan ada nomor di sini. Iya, silakan oke. datang hubungi IMA langsung, nanti Iya. akan ketemu sama Mbak Retno. dan juga berarti Afif udah nggak ini ya? Afif sekarang Udah di sekolah lah istilah Iya, itu kan. lulus ya. Udah di sekolah sendiri dan Iya. karena udah lulus semuanya. Iya, lulus Inggris lulus udah. semua. Tapi masih latihan terus ya Afif ya? Iya, masih. Iya, masih Berarti latihan. ini yang kemarin viral itu nano itu Iya. Nunu dari NTT itu? Iya, itu sama belajar semua Iya. juga. Dan Oh iya. kami juga punya banyak siswa yang seperti itu. Oh gitu ya. Iya karena itu hitungannya juga yang tambah terus dia langsung Iya, kayak sama gitu. kan tadi dengan Iya sih ya, istilahnya sama-sama kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Ayo kamu. Oke, jadi gitu. Terima kasih Mbak Retno, terima kasih Afif. Ya, sama. Sekali lagi kalau ingin tetap istilahnya mengetahui lebih banyak tentang informasi tentang sempoa terutama IMA, siapa tahu anak-anak biar kenapa sobat radar Jogja ingin masuk langsung hubungi, ada saya kasih di sini ya. Iya. Silakan. Oke. Terima kasih sekali lagi Mbak Retno sama Mas Afif. Iya, sama-sama Mas. Kamu hebat. Besok ikut saya ke pasar. Kamu harus nemenin ibu berarti. Iya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa subscribe Radar Jogja Podcast dan Radar Jogja Channel. Ikut-ikut juga, follow juga di semua sosial media kita @radar Jogja. Oke, terima kasih. Salam, sampai jumpa. Dadah.